orangnya baik, orangnya setia, orangnya lemah lembut. Wah, itu orang bilang mulia sekali dia. Ya, sifat karakternya baik, bukan main. Tapi kalau orang dikendalikan hawa nafsu, itu hewan, pingin lakukan, gak peduli melanggar hukum, gak peduli. Dia kepingin duit itu korupsi, dia tahu kok. Malah dia bersumpah kok waktu dia dilantik, tidak boleh. Dia tahu, tapi gak mampu. Duit itu, wah, ician itu enak. Enak. Bisa beli semua yang kita inginkan. Karena semua yang kita butuhkan harus dengan uang. Wah, kalau banyak uang, semua bisa saya dapat. Gak taunya enggak. Banyak duitnya, datang penyakit, gak bisa disembuhkan duit. Boleh kamu berobat sampai ke Afrika, gak bisa kalau Tuhan bilang enggak, saya akan cabut kesehatan. Banyak duitnya tapi nggak bahagia rumah tangganya. Apa artinya? Padahal dulu dia pikir banyak uang dia bisa membeli kebahagiaan. Oh, boleh beli barang luks, tapi menjadi sumber berantem di rumah gara-gara barang ini dan sebagainya. Dan sekalian, luar biasa kita ditipu oleh si iblis itu ketika ditipu nenek moyang kita. Siapa? Adam dan Hawa. Nah, Abraham mulai memelopori iman itu. Tuhan sanggup menghidupkan orang mati, sebab itu dia tidak takut kematian. Diminta anaknya untuk disembelih, dia udah siapkan pisau, udah tangannya udah mau menggorok. Tuhan bilang, stop. Aku tahu hatimu ternyata nggak ada ingin menahan anakmu supaya tetap hidup. Saya udah lihat hatimu, serius. Ini bukan pura-pura sandiwara. Seperti kalau sandiwara di hari Natal, pura-pura mati, pura-pura ditikam. Enggak, dia sungguh-sungguh mau gorok. Tuhan bilang, stop. Aku udah tahu kau tidak menahan putramu itu ketika saya minta. Padahal tinggal satu-satunya itu anak. Ya, yang satu udah kabur dengan ibunya karena diusir dari rumah. Sudah sekalian, dia yakin Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Kedua, Tuhan kalau mau berfirman apa aja bisa jadi. Dan betul, saat itu Tuhan bilang, tengok di sebelah kananmu, itulah yang kau persembahkan, ganti anak. Apa ada di situ? Ternyata di situ tersangkut tanduknya di semak-semak seekor hewan yang besar. Karena itu tanduknya bisa banyak seperti rusa, ya, sudah begitu panjang, bercabang barangkali, ya, sehingga dia nggak bisa pergi kemana-mana, gampang nangkap. Kalau itu liar, bagaimana bisa nangkapnya, saudara? Tengok, udah disediakan Tuhan. Diambillah itu anaknya, dilepasin, diambil, itulah korban dia. Karena apa? Dia yakin Tuhan asal dengan firman. Jadi kalau firman itu kita taati, saudara, tolong ingat, inilah gunanya kita tiap hari bacalah firman, taatilah, pasti akan menjelma firman itu menjadi kenyataan. Firman itu gak pernah bohong, Tuhan itu gak pernah berdusta. Apa yang dia janjikan di dalam firman-Nya pasti digenapi. Amin. Itu sebabnya, saudara sekalian, jangan pernah ragu mentaati itu. Mari kita lanjutkan. Apalagi yang ada dalam imannya. Kita lanjutkan lagi dengan Roma pasal 4 ayat 18. Ini prosesnya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankannya, ya. Banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan tunjuk waktu itu bintang, dan Tuhan sebut pasir. Iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Istrinya udah 90 tahun. Dia karena itu rahim
rahim Sarah telah tertutup atau menopause. Tetapi terhadap janji Allah, saya ulangi, terhadap janji firman Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia terus muliakan Tuhan. Dia nggak berhenti untuk mengatakan, oh Tuhan terpuji engkau baik. Padahal dia nunggu anaknya 25 tahun. Dia sesudah keluar dari Ur Kasdim 25 tahun nggak ada keturunan. Ini contoh teladan orang yang lama nggak punya anak. Tapi ketika dia ingat ada janji Tuhan untuk dirinya, dia pegang. Dan dia terus memuliakan Tuhan. Dia nggak bimbang. Ada banyak orang baru menikah 4 tahun nggak dapat anak udah bimbang. Apalagi 10 tahun nggak dapat anak udah bimbang. 15 tahun nggak punya anak udah bimbang. Dia tidak bimbang. Tapi karena dia ada firman. Itu sumber dia tidak bimbang. Kalau secara akal manusia, siapa yang tidak bimbang? Sudah 10 tahun menikah nggak punya anak, 15 tahun, 20 tahun. Di GKI yang di Kosambi ada seorang saudara, mungkin tetangga Anda, 19 tahun nggak punya anak. Dia tetap yakin, kalau Tuhan menjodohkan aku dengan istriku, firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan yang menyatukan kami. Tentu ada niatmu. Siap kalau bukan untuk keturunan, untuk apa aku menikah? Tuhan pasti di usia pernikahannya yang ke-19 mau masuk 20 tahun, Tuhan mengaruniakan seorang anak. Laki-laki lagi, untuk orang Tiongkok, untuk orang Batak itu wahoki gede. Ya, karena perempuan tidak bisa bawa marga, senya hilang nanti, ketelan sama suaminya. Ya, kalau laki terus selim dan termasuk setan. Anak lagi, saya berharap dia dapat anak lagi walaupun sudah istrinya di atas 40 tahun. Tapi tidak mustahil. Saya mengenal seorang di GKI Nurdin. Suaminya insinyur, istrinya dokter gigi. Waktu itu 13 tahun tidak punya anak. Ya, dan karena mereka menikah sudah ada umur, jadi sudah dia dapat anak itu di usia 40. Dan mereka menikah di usia 27. Ya, di usia 40. Rata-rata orang sudah takut punya anak di atas 40. Orang kota, ada orang desa sampai hampir 50 masih punya anak. Jadi lebih berani orang siapa? Orang deso. Ya, berani dan hidup. Ya, hidup. Ibu saya melahirkan hampir di usia 50. Sudah gak diduga adik saya si bungsu itu jauh. Ya, jadi bedanya dengan saya sebagai anak pertama 20 tahun. Bayangin. Karena itu waktu saya pergi dia baru lahir, saya pulang ke Sumatera itu dia udah rada besaran, udah mulai sekolah. Dia bilang, kayak apa sih rupanya abang saya itu? Oh, abang itu ganteng, kata mama saya. Jadi ketika satu hari dia lihat ada orang ganteng nongol, oh ini kayaknya abangku. Karena gak ada foto saya di rumah. Ini kayaknya abangku. Zaman itu tahun 50-an gak ada musim foto-fotoan, masih hitam putih. Itu pun masih pakai kerudung ini. Wah, gitu. Masih ingat ya? Orang-orang lama itu. Jadi itu jarang sekali. Di kota kecamatan kami itu cuma satu orang dan mahalnya. Jadi gak ada foto-fotoan zaman itu. Ya, saya baru foto itu mau masuk sekolah, harus ada pas foto. Nah, saudara sekalian, luar biasa saudara sekalian. Betapa sudah 100 tahun umurnya, 90 tahun istrinya, dia tetap yakin firman ini gak bohong. Dari Sarah istriku aku akan punya anak. Jadi dia tetap muliakan Tuhan. Gak ada ngomel, gak ada sungut. Kita teruskan Roma pasal 4. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah dijanjikan. Wah, ini dia.
apa yang telah ia janjikan. Dia yakin kalau Tuhan sudah janji, dia berkuasa menggenapi, mewujudkan, melaksanakan janjinya. Yaitu yang terdapat dalam firman. Kalau manusia seringkali janji tinggal janji.